Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Baik, mahasiswa STK IPB Kusuma Negara, Prodi POR dengan nomor PPM 2018-850064. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah tayangan video yang akan menjelaskan tentang penanganan cedera dan juga apa sih itu cedera. Lalu di akhir nanti akan ada video tayangan bagaimana cara menanggulangi sebuah kejadian cedera. Dan di sini saya membuat konsep kondisi berada di rumah. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sebagai tugas puas. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah terkait cedera. Apa itu cedera? Jadi teman-teman bisa lihat tulisan samping. Menurut Graha dan Priyo pada tahun 2009 nomor 45, cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulan nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau suatu kecelakaan. Itu dimaksud dengan cedera menurut Graha dan Priyo. Lalu jenis-jenis cedera yang sudah kita ketahui banyak. Oke. Yang pertama di sini ada cedera pengikat sendi atau ligamen. Di sini disebut dengan sprain. Sprain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada ligamen. Ada cedera otot strain atau bisa disebut strain. Cedera otot dapat terjadi karena luka atau paksaan atau overloading dalam latihan yang mengakibatkan otot putus atau sakit dan terjadi cedera. Robekan dapat terjadi parsial maupun total atau semuanya putus. Oke, yang ketiga ada cedera lutut. Nah, ini biasa terjadi di kalangan pemain sepak bola. Cedera apapun yang mengganggu pergerakan sendi lutut bisa menjadi cedera olahraga. Yang keempat ada otot bengkak. Nah, otot bengkak ini biasa terjadi pembengkakan. Adalah reaksi alami dari cedera. Otot yang bengkak juga bisa terjadi terasa nyeri dan lemah. Nah, ada tendon Achilles pecah. Nah, itu penjelasannya ada di samping. Kemudian yang keenam ada fraktur atau patah tulang. Nah, itu biasanya terjadi akibat otot tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi bisa jadi karena kita kurang massa otot, maka yang menjadi tumpuan adalah tulang. Kemudian tulang saat terbentur benda keras ataupun menahan beban yang berlebih juga dapat patah. Atau ada benturan yang sangat hebat. Kemudian dislokasi. Dislokasi ini biasanya terjadi di bagian tulang yang terkilir pada tulang. Terakhir yang ke-8 adalah cedera rotator cuff pain atau RCP. RCP atau nyeri rotator cuff adalah kondisi cedera pada salah satu atau semua bagian ligamen di sendi putar bahu. Oke, itu dia jenis-jenis cedera. Banyak sekali nampaknya cedera yang bisa terjadi pada tubuh kita. Dan semoga kita semua terhindar dari cedera. Oke, lalu bagaimana cara penanganan cedera sendiri? Inilah yang namanya RICE. RICE bukan nasi ya, bukan bahasa Inggrisnya nasi, tetapi RICE itu adalah singkatan dari resting, kemudian icing, pemberian sebuah es, kemudian compressing. Nah, itu pembalutan bagian area cedera, dan yang terakhir ada elevation. Nah, ini elevation ini nanti akan kita jelaskan. Oke, kita sama saksikan terlebih dahulu contoh kasus cedera. Baru setelah itu kita coba jelaskan satu persatu tahapannya. Ada yang enggak? Selain muda. Ya, iya. Terusin gue sebentar ya. Saya ambilin es batu sama alat dulu buat operasi itu.
Bentar ya. Ah, oke. Oke, mana yang? Yes, batu. Parah. Jadi, sebaiknya dicoba dulu. Sekarang biar aliran darahnya turun lagi ke jantung, sekarang kita coba kakinya, jadi istirahat dulu. Ini pakai namanya kaki. Oke, tadi sudah kita lihat proses terjadinya cedera, kemudian penanganannya. Tadi proses penanganannya menggunakan metode RICE yang tadi awal sudah kita sebutkan, yaitu ada resting, icing, kemudian compressing, dan juga elevation. Oke, rest itu apa sih? Rest itu kan dari bahasa Inggris artinya istirahat, yang artinya saat seseorang terjadi cedera, istirahatkan segera bagian tubuh yang mengalami trauma dengan tidak menggerakkannya. Artinya cederanya, bagian area cedera misalkan terjadi di kaki seperti di video, istirahatkan kakinya agar tidak terlalu banyak gerakan yang terjadi supaya tidak terjadi cedera lanjutan. Kemudian yang kedua, teknik icing atau pemberian sebuah es. Nah, inflamasi akan timbul pada awal cedera. Untuk menghambat kondisi ini, kita dapat menggunakan es, batu, ataupun air dingin. Kompres pada bagian yang mengalami pembekakan selama 5 menit atau 4 jam sekali. Oke, itu untuk icing. Kemudian, setelah diberi icing, kemudian compression. Compression ini membebankan dengan elastis perban searah aliran darah menuju jantung sebagai tujuan untuk memperbaiki peredaran darah agar tidak menumpuk pada lokasi cedera. Nah, compressing ini mencegah, simpelnya compressing ini mencegah terjadinya pembekakan pada area cedera. Lalu yang terakhir ada elevation. Nah, yang tadi kakinya diangkat ya. Dalam kondisi ini, organ tubuh yang mengalami cedera harus diangkat dalam posisi yang lebih tinggi dari jantung agar pembengkakan yang muncul segera hilang. Jika cedera di kaki, gantungkan kaki di tembok atau diangkat kakinya menggunakan alas lantai, alas bantal, ataupun alas apapun yang lebih tinggi. Kemudian bisa dengan cara diikat kakinya, diangkat setelah dikompres ya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari apa itu cedera dan juga bagaimana contoh cederanya, kemudian jenis-jenis cedera, kemudian bagaimana sih cara penanganannya menggunakan metode RICE ini. Oke, mungkin cukup. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata saya terima kasih. Kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.